Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu, eh, peserta Tatsar di kelompok 2, angkatan 15, benar ya? Angkatan 15. Ini ada 10 orang. Yang tidak hadir siapa ini? Mbak Fathur Rahman ada. Terus Mbak Ika ada. Burhanuddin Ibnu, Isnawati, Hafid, Fathur, Kristiani, Kristiana, sorry, Faiz, Budi belum ada ya Budi. Itu yang hamil itu Pak, gimana? Inilah laki-laki Pak, Pak Oh, Budi. Budi. Sorry. Isna Ika Ibnu Fathur Rozak, Hafid ada Fathur Rahman, Fathur oh yang Fathur Rahmah ada, Fathur Rahman ada, Faiz ada, Budi Aditya mana? Belum ada ya? Belum, belum Mana ada, ini? Pak. Ada info nggak? Nggak ada yang tahu. Belum, baru dihubungi Pak. Udah. Baik, langsung saja ya. Ini berarti pertemuan ke pertama coaching ya? Pak, Iya, benar. Baik, untuk materi ini tidak akan banyak yang saya sampaikan, hanya sedikit review saja berkaitan dengan agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Ya, saya tadi sudah salam belum? Sudah ya? Ini agak blank ini. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan sedikit refresh saja untuk mengingat-ingat kembali tentang inti-inti dari agenda agenda 1, 2, dan 3. Sebelum nanti kita action untuk melaksanakan tugas analisis yang sebenarnya, walaupun panjenengan sudah melaksanakan di USG sama sama di apa namanya APKL ya, kemudian di cari indikator masalah di Fishbone, serta merencanakan eh, gagasan kegiatan untuk mengatasi masalah itu dan disangkut pautkan dengan nilai-nilai bela negara. Baik, semoga ini nanti tidak lama. Ini berapa jam ini? 2 jam ya. 2 jam dari jam 1 mungkin sampai jam setengah 2, 1:15 ya. Kurang lebih kayak gitulah nanti. Baik, saya akan share dulu. Jadi sekilas info saja. Nanti kalau ada yang ditanyakan ya ditanyakan. Kalau enggak ya tidak. Nanti selesai. Ya, jadi coaching agenda pembelajaran di agenda 1, 2, dan 3. Ini hanya review dan penguatan saja. Kemarin Panjenengan sudah banyak mendapatkan materi tentang bagaimana kita menganalisis ya, walaupun itu belum belum dalam, tapi Panjenengan sudah bisa melaksanakannya, bahkan sudah bisa memunculkan sebuah isu serta mencari
mengidentifikasi sebab-sebab dari isu tersebut, kemudian juga sudah merencanakan alternatif kegiatan dalam rangka mengatasi masalah itu. Ini intinya dari tujuan pembelajaran di agenda 1. Ini yang jelas membekali Bapak Ibu semua, membekali peserta pelatihan, peserta latsar, ya, untuk bisa memahami tentang keadaan bangsa kita. Jadi wawasan kebangsaan, yang itu melalui nilai-nilai dari bela negara, sehingga panjenengan nanti bisa menunjukkan perilaku-perilaku yang bisa dikategorikan sebagai perilaku yang bela negara. Karena apa? Kemarin sudah saya sampaikan bahwa nasionalisme kita itu semakin hari semakin meredup. Maka kita sebagai orang yang mau masuk di dalam sebuah sistem kenegaraan, ya harus membekali diri dengan wawasan itu sehingga dapat melihat, memandang, melaksanakan berperilaku sesuai dengan keadaan Indonesia yang sebenarnya. Jadi kalau kita paham dengan Indonesia, maka rasa cinta kita, rasa handar beni kita itu benar-benar akan muncul. Dan itu nanti harus diimplementasikan dalam kerja kita sebagai pelayan yang akan melayani masyarakat. Itu tujuan dari agenda 1. Jadi bagaimana keadaan kita, negara kita, bagaimana kemajemukan negara kita, bagaimana perilaku-perilaku yang ada di negara kita, ini harus kita pahami supaya kita nanti di dalam melaksanakan pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai ASN tentunya, ini bisa benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini. Terus amanat dari agenda 1 apa? Bahwa mata pelajaran yang ada di agenda 1, ya baik itu wawasan kebangsaan, terus nilai bela negara, kesiapsiagaan bela negara, serta analisis isu kontemporer, ini dirancang menjadi satu kesatuan, terintegrasi. Jadi hampir semua, materi yang ada di agenda 1, agenda 2, 3, dan 4 itu selalu berkaitan, apalagi dalam satu agenda. Walaupun materinya banyak, tapi itu dijadikan atau disampaikan tidak terpisah-pisah. Kalau pemahamannya terpisah, oke lah. Tetapi harapannya ketika kita bisa mengetahui masing-masing komponen, baik wawasan kebangsaan, nilai bela negara, analisis kontemporer, sudah paham itu, tapi dalam prakteknya itu adalah secara integrasi, yaitu untuk mencapai kurikulum di agenda perilaku bela negara. Ini jadi tidak terpisah-pisah amanat yang ada di pembelajaran itu. Baik di pembelajaran 1, pembelajaran 2, 3, atau 4, semua diberikan secara terintegrasi. Jadi 3 in 1, ya, satu untuk semua. Nah, tiga-tiganya itu, tapi diberikan dalam satu. Nah, indikatornya apa? Indikator hasil pembelajaran di agenda 1, ini panjenengan bisa menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bangsa berbela negara. Wawasan kebangsaan sudah kami jelaskan kemarin berkaitan dengan keadaan secara baik dilihat dari budayanya atau sosiologinya atau mungkin ya apa yang ada keadaan alamnya di Indonesia, bahkan luas negaranya, jumlah pulaunya, keragaman agama, budaya, adat, dan yang lainnya itu sudah kami sampaikan. Artinya panjenengan sebagai calon pegawai negeri sipil yang nanti akan menjadi pelayan di masyarakat sesuai dengan tupoksi kita tentunya, ini bisa benar-benar bersikap berperilaku yang menunjukkan keprofesionalisme, keprofesionalan kita sebagai pelayan.
Kemudian yang kedua menjelaskan analisis isu kontemporer yang tadi panjenengan sudah kerjakan ya melalui APKL dan USG, bahkan sudah diidentifikasi penyebab dari isu itu muncul. Kemudian dengan sudah membuat alternatif kegiatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah itu. Makanya nanti kalau di dalam penyusunan di matrik nantinya itu di kegiatan gagasan kegiatan itu harus dimunculkan langkah-langkah realnya. Langkah kegiatannya apa? Ya, misalnya kita mau makan. Apa yang dilakukan kalau mau makan? Ya mulai dari awal. Dari persiapan barangnya, kemudian meracik barangnya, memasak barangnya, kemudian matang menyajikan barangnya, baru menyantap. Nah, ini urutan-urutan ini harus dilakukan. Ya. Kemudian penting sekali ya untuk isu-isu kontemporer ini. Kemudian melakukan praktek yang mencerminkan sikap kesiapsiagaan. Ini praktek ini nanti akan kita implementasikan. Ya, kita selain diinternalisasikan dalam diri kita, tapi juga kita implementasikan di lingkungan kerja kita, dalam kehidupan sehari kita. Penting karena ya mau tidak mau kita sebagai warga negara ya harus bisa menunjukkan identitas negara kita, identitas bangsa kita, bahwa kita itu orang Indonesia, bukan orang luar. Ya tunjukkan bahwa kita adalah orang Indonesia. Dari mana? Ya perilaku, ucapan, dan yang lainnya. Ini indikator dari pembelajaran, hasil pembelajaran di agenda 1. Kemudian ini gambaran modul modul 1, modul 2, dan modul 3. Sikap perilaku bela negara ya. Jadi modul SPBN, sikap perilaku bela negara, itu modul 1 berisikan ada wawasan kebangsaan, ada nilai bela negara, ada Sankri, modul 2 ada perubahan Linstra, ada teknik analisis isu, dan ada isu-isu Starkom atau isu-isu yang memang sedang hot, sedang panas-panasnya dibicarakan oleh orang banyak. Kemudian ada modul 3, itu ada kegiatan KBN, ada kemampuan awal bela negara, ada kerangka bela negara itu B. Dan itu ada rencana aksi bela negara. Ini adalah 3 modul ini ya walaupun terpisah-pisah, tapi pemahamannya itu nanti adalah satu kesatuan yang menunjukkan nanti perilaku kita itu perilaku yang menunjukkan orang Indonesia, yang menunjukkan bisa dikategorikan membela negara kita. Ya, tunjukkan pribadi kita sebagai orang Indonesia. Ini modul-modul yang mungkin panjenengan sudah download dan harapan saya nanti dibaca karena ini menjadi panduan hidup kita di dalam bernegara, terutama kita sebagai calon pegawai negeri sipil ya harus memperdalam itu. Itu dari agenda 1. Kemudian tujuan agenda kedua itu pembelajaran di agenda kedua kemarin itu mengandung pada nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS sebagai profesional, yaitu pelayan masyarakat. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita itu adalah pelayan. Pelayan ki karo juragane itu dhuwur juragane. Maka pelayan itu ya harus marang juragane. Lah siapa juragane? Juragane ya masyarakat. Makanya ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, yo ojo dibeda-bedake. Jangan dibeda-bedakan. Ya sama, kita lakukan secara profesional. Ya baik meliputi apa saja. Ya dari pertanggungjawabannya,
kemudian kepentingan nasionalnya, kemudian standar etikanya, bagaimana kita ngomong, bagaimana kita bertanya, bagaimana kita bersikap kepada orang lain, ya. Kemudian kita juga menjunjung tinggi etika publik. Itu penting sekali, ya, karena yang namanya etika itu menjadi modal yang harus ada pada setiap orang, apalagi aparatur sipil negara atau ASN, ya, karena jangan sampai kita sebagai ASN itu mumpung jadi ASN kita berlaku semena-mena, bahkan kita minta disobyo-sobyo atau dipuji-puja, dihormati, padahal kita itu sebagai pelayan, kita harus menghormati masyarakat, bukan masyarakatnya yang menghormati kita. Ya, tetapi ketika kita ada timbal balik, saling menguntungkan, itu ya lebih bagus. Maka etika itu penting sekali, baik etika cara berbicara, cara bertindak, cara berinteraksi, itu semua harus dilandasi pada etika yang baik. Kemudian berinovasi, meningkatkan mutu pelaksanaan tugas jabatan. Jangan sampai kedatangan kita di instansi yang kebetulan nanti kita akan bernaung di sana, ya. Iki jangan ada anggapan datangnya kita itu tidak ada manfaatnya apa-apa. Jangan onone cahanya lagi malah ngeribet-ngeribeti. Sreso kerja akan mal mas ya. Jadi stigma yang negatif terhadap kita sebagai pegawai baru ini syukur-syukur dihilangkan, jangan sampai ada muncul. Bisa diatasi dengan apa? Ya dengan bagaimana perilaku kita di dalam melaksanakan tugas, makanya secara profesional, ya, dan inovatif kita, kreativitas kita, kerajinan kita, kedisiplinan kita harus kita tunjukkan bahwa kedatangan kita itu ada manfaatnya. Kemudian meningkatkan mutu pelaksanaan tugas, tidak korupsi, mendorong tidak percepatan penindakan korupsi di lingkungan kerja kita. Intinya di agenda 2 itu mengharapkan sumbangsih kita dalam instansi paling kecil ya besarnya itu kepada negara melalui apa? Melalui perilaku kita, tanggung jawab kita, inovasi kita. Bagaimana kita meningkatkan standar mutu kita, bagaimana kita berperilaku. Itu ada di agenda 2. Amanatnya apa? Sama. Di amanat di agenda 2 ini betul seperti agenda 1, bahwa materi ini dirancang dan disampaikan secara terintegrasi. Jadi di awal sudah saya sampaikan. Jadi terintegrasi itu gandeng, campur, bareng, ya. Walaupun pembahasannya sendiri, tapi nanti diimplementasi, di tataran implementasinya itu sudah tidak tampak. Tampaknya adalah perilaku profesional seorang ASN yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar seorang pegawai negeri. Ini penting sekali. Nah, di overview modul akuntabilitas ya, di modul 2 tadi di sini kan nilai-nilai dasar PNS. Jadi PNS itu harus memenuhi standar. Jadi tidak hanya sebatas wis pokoke mlebu penak. Ya, harus ada standarnya. Salah satu di antaranya adalah akuntabilitas, yaitu bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan bisa dipertanggungjawabkan, apa yang kita ucapkan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi berlaku kita atau perilaku kita atau sesuatu yang kita lakukan itu semua ada dasar-dasarnya sehingga tidak asal. Ini jadi tahu pada konsep akuntabilitas itu bagaimana, terus mekanisme akuntabilitas itu bagaimana, terus akuntabilitas dalam konteks ini itu bagaimana,
dan bagaimana PNS yang akuntabel itu. Jadi sekali lagi, keberadaan kita sebaiknya memberi warna di lingkungan kita. Ya, khairon nas anfa'uhum linnas. Ini maaf yang non muslim ya. Sebaik-baik orang itu yang bermanfaat bagi orang lain, bagi lingkungannya. Jadi ada kaul mengatakan wujuduhu ka'adami. Jangan sampai kayak gitu. Wujudnya awake dewi, adanya kita itu tidak dianggap ada. Kan sakit loh. Jadi Mbak Fatur Rahman ono tapi dia ora ono. Wah, sonone malah nganu ncerikal-ncerikali. Ngenceripet-ceripeti tinggal wae. Nah, ya Pak Rahman juga gitu. Adanya panjenengan nang kantor itu kalau bisa itu di apa namanya? Dikangeni. Nak orang sampean kantor nak orang sampean Mas, Mbak, sepi. Jadi keberadaan kita tuh dikangeni oleh orang. Itu harapannya kayak gitu ya. Ini tabel. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Selama kita melakukan hal-hal yang kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan, itu sudah aman. Dan itu kita bisa melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini salah satu adalah akuntabel. Kemudian nilainya apa saja? Nilainya diantaranya adalah kepercayaan. Kalau sudah dipercaya orang, itu jangan dikhianati kepercayaan itu. Jangan dikhianati. Sekali kita tidak dipercaya, maka sulit orang akan percaya kepada kita. Itu ada ada upin-upin di cerita Kancil penggembala dan serigala. Ya, ada penggembala yang berteriak-teriak minta tolong kambingnya dimakan serigala, tapi setelah ditolong katanya apa? Tak abusio, saya hanya bercanda. Satu kali bercanda, dua kali bercanda, tiga kali benar-benar ada serigala yang mau makan kambing. Orang sudah menganggap Allah tukang ngapusi, paling kok dihapusi nengkewe. Padahal di situ benar-benar terjadi. Sehingga mohon maaf, ini perlu kita jaga. Kepercayaan orang itu perlu kita jaga, okay? Supaya apa? Supaya memang benar-benar orang yang ada di sekitar kita mempercayai kita. Oke, itu. Yang kedua, keseimbangan. Nah, keseimbangan itu ya hampir seperti adil. Jadi imbang. Imbang itu di tengah-tengah. Tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Ini seimbang. Hidup di tengah-tengah, hidup seimbang. Jadi misalnya kita menuntut hak, ya harus melaksanakan kewajibannya. Jangan yang tuntut hak terus tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Hidup seimbang itu enak Pak, di tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu di tengah. Boleh ana sing enak-enak lan tengah-tengah. Ya, keseimbangan. Kemudian transparan. Transparan itu ya harus ceto. Harus cetha, kentara ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi ketika kita dipercaya orang, diberi amanat orang, ya amanat itu harus kita laksanakan sebaik mungkin. Setelah selesai, ya pertanggungjawabannya harus ada. Ya, apalagi ketika kita diamanai duit. Mulai ini duit itu kan sering nyublim. Nggak tahu hilangnya kemana. Maka buat sebuah laporan pertanggungjawaban. Sesuatu kalau dibuka biak itu enak, jalannya enak. Ada masalah dirembuk, transparan. Tapi kalau sekali sudah tidak transparan, ya walaupun ini benar-benar transparan, itu masih ada orang yang tidak percaya. Makanya di masyarakat itu ada hukum yang tidak tertulis. Dan itu lebih kejam dari hukum yang tertulis. Karena apa? Begitu masyarakat sudah menghukum kita, si A kayak gini. Mbak Ika itu tukang ngapusi, misalnya kayak gitu. Itu mau dibetulkan jadi orang yang tidak ngapusi, sulaitnya setengah mati.
itu perlu apa namanya? Perlu perjuangan berdarah-darah. Maka tapi sebaliknya ketika orang itu sudah dipercaya betul, loh ibarat ngapusi yo. Itu orang tiba Allah orang mungkin toh mosok Mbak Eka ngapusi orangnya apian kayak gitu kok. Nggak mungkin, tak percaya aku. Nah, ini seperti itu. Maka transparan itu penting. Kemudian adil. Adil itu ya untuk fi maudhi'i, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil itu tidak sama rasa sama rata, tidak podo gedini, tidak podo jumlahi, tapi dilihat dari bagaimana porsinya. Sampean duwe anak kecil, duwe anak besar. Ya, yang satu sudah kelas 6, yang satu masih TK. Yang satu makan dengan sambal, yang kecil mau dikasih sambal kan ya nggak mungkin kan. Kan adil, Pak. Yang satu dikasih saku 5.000, yang satu dikasih saku 1.000. Kan ya nggak adil. Nah, jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan sesuai dengan porsinya itu adil. Terus integritas. Integritas apa? Ayo, integritas. Wong ki mbok yo sing duwe integritas, wong ki yo mbok integritasnya ditambah. Integritasnya Istiqomah, hebat Pak. itu. Apa? Istiqomah mungkin. Istiqomah. Iya. Istiqomah lho, penake belajar karo wong gedhe bener kabeh. Istiqomah bener. Lagi apa lagi? Ayo, integritas, integritas, integritas. Konsisten, Pak. Konsisten. Yes, Konsisten. lagi. Kesesuaian antara ucapan sama tindakan, Pak. Iya, kesesuaian antara ucapan, tindakan, dan apa yang pikiran. Jadi kalau di dalam Islam itu ada al-imanu iqraru bilisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil jawari. Jadi mengucapkan dengan lisan, meyakini di hati, melakukan dengan anggota tubuh. Jadi antara yang diucapkan dengan yang dipikirkan dengan yang dilakukan itu seia sekata. Jadi linier. Ojo sing diomong A, melakukannya B. Itu namanya plan. Gak punya integritas, ngapusinan. Nah, ini jadi konsisten boleh. Ya, apa yang diucapkan dan yang dilakukan itu sama, podo. Ya, kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab itu siap menanggung apa yang dikerjakan. Apapun yang kita kerjakan berkaitan dengan tugas, ya kita harus mempertanggungjawabkannya. Tidak hanya pada masyarakat, tidak hanya pada pemerintah, tapi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Kalau di Islam ya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau di Nasrani di ya sendiri, silakan. Sementing tanggung jawab. Kemudian jujur, jujur itu ya dapat dipercaya, bisa-bisa ngapusi. Ya. Jujur sekarang itu kan barang antik ya, sulit mencari orang jujur. Ya. Kalau di dalam Islam kan ada katakan apa adanya walaupun pahit yang kamu dapatkan. Ini. Jadi walaupun itu pahit, ya kalau memang itu A ya katakan A. Walaupun memang ada kalanya kalau di lingkungan-lingkungan kita seandainya itu ada sesuatu yang efek atau akibatnya lebih besar, itu ketidakjujuran itu juga kadang perlu. Sampai sampai keluarga, sampai suami istri, itu tidak mesti yang jujur dikatakan semuanya. Bu, aku mau toh ditraktir cewek cantik, bisa ditapuki bojone misalnya. yo ngono ning aja di kandake tenanan kan orang itu kan nggak sama, ada yang cemburuan, ada yang alhamdulillah bojoku payu kan nggak gitu ya, nggak boleh. Jadi ada kalanya, tapi tidak jadi ukuran. Ada kalanya sesuatu yang kadang tidak jujur itu penting juga, terutama di dalam keluarga. Itu hal-hal yang kayaknya membuat rumah tangga hancur, nah itu kita ya jangan jujur. Nek orang jujur ya jadi terus ke perilaku di belakang ketidakjujuran itu. Ya kita harus merubahnya yang lebih baik. Itulah nilai-nilai akuntabilitas. Kemudian nasionalisme. Nah, nasionalisme ini muncul di nilai-nilai Pancasila.
bagi PNS itu ada 5 sila toh, ada sila ketuhanan tentang religius, sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, ini harus benar-benar kita pahami sebagai abdi negara, abdi masyarakat yang notabene akan melaksanakan nilai-nilai itu. Kalau dulu kan ada P4 ya, ada 36 butir Pancasila. Itu ono. Lah saiki kan ilang kabeh. Apa meneh awake dhewe? Apa meneh panjenengan semua? Ya urung mengalami P4 kan sudah hilang dari peredaran. Kalau dulu itu ada nilai 36 nilai butir Pancasila itu ada semua. Ini perlu kita pahami. Nah, apa meneh pegawai negeri ora apal Pancasila kan saru kan. Ya, wale. Kemudian ada dari fungsi ASN-nya, dari nasionalisme itu bagaimana fungsi kita sebagai seorang ASN. Ya, PNS lah katakan saja. Ini ada fungsinya kita salah satunya adalah sebagai perekat bangsa. Jadi PNS itu kan sama saja sudah masuk di dalam sistem kenegaraan. Nah, ketika kita masuk dalam sistem kenegaraan, amanat yang kita bawa itu bukan nama pribadi tapi nama negara. Maka ojo ngasih PNS itu tidak sejalan dengan kebijakan negara. Ya, kalau kepeksa tidak sejalan, ya rasakan sendiri sambil istighfar yang Islam atau mencari solusi yang lain, tapi tidak serta-merta kita menentangnya. Karena apa? Ketika kita menentang pemerintah, berarti kita itu anak durhaka ya iya. Nah, kita hidup di pemerintahan, tapi orang cocok dengan kebijakan. Ya kita harus tetap mendukung. Ini penting sekali. Ini pemersatu. Jangan justru malah menjadi provokator. Provokator golek konco gen ora do seneng karo pemerintah. Lho kini pemerintah ini kan awake dhewe. Maka jadi PNS itu harus bisa menunjukkan rasa nasionalisme, sifat handar beni, sifat membela, sifat menjaga negara ini harus muncul di dalam diri kita, atau nilai-nilai yang ada kita internalisasikan dalam diri kita. Kemudian pelaksana kebijakan publik. Jadi pemerintah itu punya program, siapa pelaksananya? Kita. Ya, eksekutornya itu kita. Dan tentunya kepada masyarakat. Karena apa? Yang namanya pelayan itu kan melayani. Nah, bagaimana kita melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi kita. Ini adalah nasionalisme. Dan nilainya apa saja? Nah, kepercayaan kepada Tuhan, religius, kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, suka memberi pertolongan, mengakui persamaan derajat, rela berkorban itu ya sesuai dengan tupoksi kita. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Bagaimana cara mengembangkan rasa cinta tanah air bangsa? Ya ora usah ngurek-ngurek Indonesia. Eleke Indonesia, eleke omahe dhewe kalau diurek-urek nang njaba itu sama saja ya ngurek-ngurek awake dhewe. Dengan mengutarakan kejelekan keluarga ya sama saja mengutarakan kejelekannya diri kita sendiri. Maka itu harus dijaga. Banggalah jadi negara, jadi bangsa Indonesia. Kita harus bangga. Jangan justru kita membanggakan negara lain. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Adil terhadap sesama. Adil ya. Itu adalah nilai-nilai dari nasionalis yang ada. Mungkin masih banyak nilainya, iya banyak, masih banyak betul. Cuma itu yang terekam yang paling dekat dengan tugas kita sebagai pelayan masyarakat dalam dunia birokrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah etika publik. Nah, etika itu sering hilang di peredaran kita. Jadi ilmu yang pertama diangkat itu adalah ilmu akhlak. Nah, jadi semakin hari hilang. Dulu anak ketemu orang tua bagaimana dia itu berakhlak. Ucapane, perilakune itu akan menunjukkan bahwa saya ini lebih kecil dari yang
Nah ini, jadi ada porsinya. Orang tua ketemu anak bagaimana mencintainya, anak ketemu orang tua bagaimana menghormatinya. Tetapi kalau kita masukkan ke dalam dunia pelayanan di pemerintahan masyarakat, ya kita sebagai pelayan tidak boleh membeda-bedakan antar masyarakat satu dengan yang lain. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun adat kebiasaan bahasanya, selama itu masih di wilayah NKRI, ya kita harus tetap melayani sebagaimana fungsi kita sebagai ASN. Maka kode etik perilaku pejabat publik itu perlu kita pahami. Kemudian bentuk-bentuknya kode serta implementasinya bagaimana, ya kita harus praktekkan. Praktekkan, Pak. Salah satu contoh yang paling enak ketika panjenengan guru, ya bagaimana melayani murid, bagaimana kita mengajar dengan baik, bagaimana kita berhubungan dengan wali murid, komunikasi dengan wali murid dengan baik, tidak menyakitkan. Yang bagi penghulu, bagaimana kita melayani masyarakat dalam pernikahan, bagaimana kita menjelaskan pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Tidak hanya sebatas kayak koncoku tak di sini, tidak. Tapi secara profesional. Makanya kode etik itu penting sekali. Kemudian aktualisasi nilai etika publik. Setelah kita tahu, maka kita harus implementasikan. Kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di dunia kerja kita sebagai ASN. Ini etika publik. Nah, nilainya apa? Masih hampir sama Bapak Ibu. Jujur, adil, tulus. Tulus itu tulus ikhlas biasanya. Itu memberikan sesuatu tanpa minta imbalan. Ikhlas, tulus. Wong ki mbok nulung sing tulus, jangan ada udang di balik batu. Ya kecepet mati. Nah, ini terbuka, tadi transparan, sopan santun, etikanya bagaimana, menjaga rahasia. Ini rahasia Bapak Ibu. Jangan sekali-kali kita mengudal-udal rahasia negara kita. Nah, rahasia negara kita tuh yang mana? Yang paling kecil ya di instansi kita. Dan dengan wong KUA, yo aja ngobrol-ngobrol, ngudal-ngudal, mengedar-edarkan kejelekannya KUA. Dan guru MTS, guru MA, yo aja ngudal-ngudal elek MTS karo MA. Karena ketika kita ngudal-ngudal di sana, sementara kita ada di dalam itu, ya ada di bagian itu, berarti kita termasuk ngudal-ngudal kejelekannya kita sendiri. Maka ojo rahasia ya rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali sama yang Maha Kuasa. Ya. Nah, ini biasanya di hal-hal penting. Jadi manajemen dalami di sebuah instansi itu pasti ada. Bersikap hormat dan bertanggung jawab itu adalah nilai-nilai etika publik. Komitmen mutu. Ya. Negara kalau pengen maju kita harus berpandangan luas. Memiliki konsep komitmen luas. Memiliki kompetensi yang luas. Tidak hanya pada satu disiplin ilmu. Kalaupun kita itu mengembangkan satu aspek ilmu, tapi minimal pemahaman kita, wawasan kita di ilmu-ilmu yang lain itu ada. Maka negara bisa maju jika penyelenggara pemerintahannya itu baik. Nah, siapa penyelenggara pemerintah? Ya kita sebagai ASN CPNS. Nah, pelayanan AP, produknya ya AP. Berasal dari mana? Dari SDM aparatur sipil negara yang jelas komitmen mutunya ada. Bagaimana kita komitmen mutu? Untuk menjaga mutu kita, ya kita harus membuka diri dengan perkembangan, membuka diri dengan banyak literasi, membuka diri dengan banyak menerima masukan-masukan, tidak anti dengan kritikan. Ini tidak selesai itu, kita juga harus melaksanakan atau menunjukkan perilaku-perilaku yang menunjukkan komitmen mutu.
Artinya ketika kita sudah ada komitmen, membangun sebuah komitmen, ya harus dilaksanakan. Karena apa? Instansi atau lembaga apapun itu daya tariknya pada mutu. Maka ada yang namanya sertifikasi, ono yang namanya akreditasi. Nah, itu tujuannya apa? Untuk mengukur seberapa bermutu kita. Kalau guru ono apa? PPGG termasuk enggak? Profesi. Iya ya, itu profesi ya. Ujian profesi guru ya. Nah, itu. Jadi profesi, yang namanya profesi itu kan profesional, Pak. Tidak semua orang bisa. Dan itu ada kode etiknya. Nah, untuk bisa mempertahankan mutu dari profesi itu, ya kita harus bisa membuka diri dengan belajar, dengan menambah wawasan, dengan mengupdate ilmu, dengan banyak sekali. Supaya apa? Kita terlihat berkomitmen untuk meningkatkan mutu. Mutu itu tidak hanya pada hasil, tapi pelayanannya bagaimana, komitmennya bagaimana, kreatif berpikirnya bagaimana, inovasinya bagaimana. Ini harus semua dimunculkan. Maka komitmen itu penting. Komitmen ya, terutama komitmen mutu kita. Karena nanti semakin ke sana, tahun semakin banyak nominalnya, sekarang 25, besok 20, 30, 35, sampai 40, itu kita harus bisa layak jual. Nah, jadi sing bermutulah yang akan hidup. Saya ini sekolahan saja dicari yang bermutu. Pasti ada standarnya. Standar mutu ini apa? Misalnya, wah disiplin kono, wah kono matematikanya, wah kono Qur'annya, bagus agamanya api. Nah, ini adalah bagaimana kita memilih. Dan itu bisa muncul jika dimulai dari SDM yang bermutu. Jadi gelar sarjana itu tidak menjamin, ya, apalagi orang yang berpengalaman itu tanpa ijazah pun insya Allah bisa berkomitmen untuk meningkatkan mutu. Oke, lanjut. Nilainya ada efektif, efisien, inovasi, ada mutu, adaptif, responsif, dan berkelanjutan. Ya, paling pokok berkelanjutan. Jadi istilahnya jangan horok-horok asem. Nggak butuh tenanan tapi kalau bar orang istiqomah, tidak ada berkelanjutan. Terus mandek bar. Inovasi, efisiensi, efektif. Ini ada perilaku-perilaku yang kalau di dalam dunia ekonomi ya mengeluarkan banyak meragat sedikit, biasa sedikit, tapi tujuan targetnya tercapai. Efisiensi itu ya ngirit. Jadi biayanya sidik hampir sama ya, tapi menghasilkan yang banyak. Inovasi banyak perubahan-perubahan atau cara-cara yang baru dalam dunia kinerja kita, sehingga menyebabkan hasilnya bisa mendapat nilai tambah. Inovasi penting. Contohnya ada singkong. Nah, bagaimana kita berinovasi supaya singkong itu bisa masuk ke supermarket. Ya, kita putar otak kita. Tidak hanya sebatas telo singkong itu dijual gitu ya, dijual itu aja ya 1 kilonya berapa. Tapi ketika sudah melalui inovasi kreativitas orang yang memilikinya, bisa saja itu jadi keripik macam-macam, bisa jadi keripik rasa ini, bisa macam-macam. Nah, inovasi lah yang nanti akan mendapatkan nilai tambah. Nilai anti korupsi, jujur, disiplin, sederhana, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, keadilan, kemandirian, dan keberanian. Review di penguatan agenda 2. Nah, ini di agenda 3 sekarang ada yang bertanya di agenda 2 itu nilai-nilai dasar PNS itu harus panjenengan ketahui. Ya, ada nilai apa tadi? Akuntabel, ada nilai apa tadi? 3. Sudah turun loh ya. Aku ngomongnya masih tinggal dulu, awas loh.
Oke, kita lanjut. Tujuan belajar agenda 3 sama, yaitu membekali panjenengan semua untuk tahu tentang kedudukan dan peran panjenengan sebagai PNS dalam melaksanakan tugas fungsi kebijakan publik. Panjenengan itu kan sebagai eksekutor di lapangan. Ada kebijakan negara, pelakunya adalah kita sebagai ASN yang ada di daerah. Ya. Ini penting sekali, sehingga nanti akhirnya itu bisa merujuk atau membentuk pada penataan ASN, manajemen ASN juga bisa menghasilkan pada kualitas kinerja ASN atau smart ASN. Ya, maka itu penting sekali karena nanti di apa namanya rencana aktualisasi panjenengan ini isu yang panjenengan angkat harus bisa menuju pada dua hal tersebut. Apakah itu masuk pada manajemen ASN-nya atau masuk pada smart ASN-nya. Ya, smart ASN-nya. Jadi kalau berkaitan dengan kompetensi, berkaitan dengan kemampuan, kreativitas, inovasi, itu smart. Tapi berkaitan dengan manajemennya atau mungkin dari promosi, kemudian perekrutan, pengangkatan, sampai pada pensiun atau mutasi, itu masuk di dalam manajemen ASN. Sama di sini di manajemen ASN itu memang apa ya? Apa kalau saya mengatakan itu lebih kepada pendukung dari kita sebagai ASN atau pendukung dari kompetensi. Maka ada perspektif wall of government itu adalah bagaimana kita mengatur, bagaimana kita memanage, bagaimana kita menggulungkan atau merumat ASN itu biar kinerjanya, biar lingkungannya bisa benar-benar kondusif sesuai dengan tugas tupoksinya. Jadi ada pendistribusian PNS. Maka jenengan kan sudah dibagi sesuai dengan tugasnya kan, ono sing pengawas, produk halal, ono sing penghulu, ono sing penyuluh, ono sing guru. Nah, penempatan itulah masuk di WOG ya. Jadi ke manajemen ASN-nya. Karena itu pengembangan yang mendukung pada kompetensi. Tapi kalau lebih pada kreativitas, inovasinya, pengembangan wawasan, itu masuk di smart ASN-nya. Oke, ini. Jadi ada konsepnya bagaimana, nanti akhirnya adalah kita membuat perspektif, yaitu sesuatu yang lain atau yang baru. Yang baru. Ini dengan apa namanya kategori CPNS yang saat ini kan rata-rata kan baru, rata-rata kan apanya ya baru lulus lah katakan saat itu ya, itu aja anget nom-nom sisan. Nah harapannya kreativitas mereka itu ada sehingga mungkin bisa merubah atau mendesain pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di kantor atau di masyarakat itu bisa lebih efektif, lebih efisien. Jadi ora mubang-mubeng tapi to the point yang paham. Nah, kira-kira itu. Mengeluarkan uang sidik tapi berhasil tujuannya. Jadi efektif dan efisien. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan. Yang terakhir adalah bagaimana kita menunjukkan apa namanya? Pelayanan publik. Kita sebagai pelayan harus bisa menunjukkan menginternalisasikan nilai-nilai itu dan mengimplementasikan nilai dalam pelayanan. Sing dadi guru ya bagaimana melayani masyarakat, melayani wali murid, melayani lingkungan dan melayani siswa. Sing jadi di kantor bagaimana melayani masyarakat yang lain atau yang bertugas di pelayanan terutama. Yang tenaga teknis ya bagaimana kita bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab dan disiplin sehingga hasil yang kita dapatkan atau output dari kerja kita itu bisa bermanfaat bagi
tidak hanya pada instansi, tetapi pada negara, masyarakat. Ini harapannya. Makanya perilaku atau pelayanan publik ini perlu kita terapkan berdasarkan akhlak karimah. Ya, berdasarkan etika-etika yang berlaku. Bagaimana kita ngomong kepada orang lain, bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita menanggapi masalah, bagaimana itulah ya merupakan etika yang harus kita junjung dan kita terapkan di dalam dunia kerja kita. Etika dan etika supaya apa? Dalam memberikan pelayanan kita tidak sembrono, bisa bertanggung jawab dan dilakukan secara profesional. Itu adalah pelayanan publik atau pelayan publik ya. Jadi mulai dari pola pikir kita, terus perilaku kita, terus usaha-usaha kita, ya harus kita tunjukkan bahwa kita adalah ASN yang bertanggung jawab, yang punya kredibilitas tinggi, punya integritas, dan punya sifat pengorbanan demi masyarakat di Indonesia. Maka ketika kita memberikan pelayanan, yo ojo dibeda-beda ke usahakan. Kalau memang kita mau menolong teman kita atau bestie kita, ya jangan semata-mata ketika ada di antrean, nah, itu kita minta. Mungkin kita ya harus bermain cantik lah, biar ikut antre, tapi nanti di belakang itu kita bisa ambilkan. Apa itu tidak menyalahi? Ya sebetulnya menyalahi juga. Tapi kan ya kita tidak semata-mata menyakiti hati masyarakat yang melihat. Itu sekilas info dari review agenda 1 dan 2 dan 3. Insya Allah mulai besok ya. Besok itu ada pembimbingan. Nah ini insya Allah nanti kita akan mulai membuat rencana aksi. Nah, rencana aksi nanti di BLC akan saya buatkan kelas-kelas untuk penguploadan data. Nanti ini belum ada kelompoknya, WA, grup WA. Sampun Belum. Pak, per kelompok Pak. Sampun. Sampun, Pak. Sampun. Saya masuk enggak? Dereng. Nah, Dan coba nanti saya dimasukkan di kelompok, dimasukkan di WA grup. Nanti grupnya, adminnya siapa ditulis aja. Coaching, karena ini saya kan nanti sampai selesai kan? ya Pak. Iya, coaching angkatan 15, gitu aja. Coaching angkatan 15, nanti saya dimasukkan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu diskusikan lewat situ, kalau memang tidak lewat BLC. Tapi insya Allah semua nanti materi akan saya upload di BLC. Dan nanti panjenengan pelajari step-step dari tugas-tugas yang panjenengan buat. Ya, kemarin sudah dapat tugas individu dan kelompok kan? Nah, sudah selesai belum? Sudah, rupanya sudah. Saya belum buka masanya. Ya, saya menunggu-nunggu kok ada grup WA apa tidak. Ternyata tak cari-cari nggak ada, berarti saya belum masuk. Kalau nanti tolong nanti saya dimasukkan. Ya, nanti ada informasi-informasi apa berkaitan dengan rencana aktualisasi nanti bisa kita sampaikan. Gitu, ada yang ditanyakan? Nanti habis ini saya kirim sesuatu Pak, yang ada Pak. mungkin bisa dibuat pegangan panjenengan. Oke, monggo. Mas Fathur. Ye. Ini Pak mau tanya dulu kan waktu materi agenda 1 kan kita sudah membuat core issue dari isu kontemporer. Nah, terus setelah ke agenda 3 itu dari Bu Budi itu kan sudah membahas manajemen ASN sama smart ASN. Nah, dari core issue yang contoh saya sudah buat itu kalau dimasukkan ke manajemen ASN dan smart ASN itu kan kayak agak kurang relevan gitu loh Pak. Misalkan nanti topik yang saya angkat di agenda pertama di agenda yang berikutnya ini dirubah boleh atau tidak Pak? Boleh, tapi gini, panjenengan harus tetap komunikasi dengan mentor. Semuanya saja. Karena nanti mentor itu yang akan mendukung panjenengan. Ojo ngasih kepala jenengan atau mentor jenengan ora mudeng.
sampean ngangkat isu apa. Syukur-syukur isu sebelum kita angkat itu dikomunikasikan dengan mentor dulu. Gimana Pak kalau gini 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 gini. Iya Mas, ikut aja Mas. Apa? Angkat. Kalau di tengah perjalanan harus dirubah, nggak masalah. Memang saya belum lihat hasilnya panjenengan. Karena kan belum di apa kemarin sudah di sudah di hasil revisi sudah dimasukkan, diupload. Belum? Ya, APKL sama WSG itu, Pak. Ya, Belum sudah ya, saya revisi belum. itu, Pak. Cuman kemarin langsung dipresentasikan di jamnya jenengan. Nah iya, itu kan ada perbaikan-perbaikan kan. Nah, sudah dirubah. Di sampun. Oke. Cuman belum dicek lagi. Kalau sudah aman, gitu aja, aman. Sudah aman nanti akan saya tambahi sesuatu yang mungkin harus jadi perhatian panjenengan semua, ya, supaya nanti tidak terlalu banyak merubah. Karena gini, nanti kalau di awal tidak dibetulkan, ya walaupun kita tidak bisa ideal lah, karena waktu ya tidak bisa ideal, tapi minimal dilihat dan dibaca itu rodok wangun, gitu. Makanya nanti isu-isu yang sudah panjenengan angkat itu tetap dikomunikasikan dengan mentor, termasuk nanti juga apa namanya gagasan kegiatan kreatifnya itu apa, gitu ya. Nanti mulai hari ini nanti saya akan lihat dulu. Kalau mau di-upload lagi ya nggak apa-apa. Tapi kalau di-upload ditulisi revisi gitu. Jadi nanti saya mendownloadnya yang revisi. Gitu ke? Di mana di-uploadnya? Yo di tempat yang kemarin, nggak apa-apa. Di tugas 13 tugas berapa itu berarti? Tugas mandiri ya, di tugas mandiri ya. Nah, itu silakan nanti di-upload di sana, tapi nama filenya dikasih revisi. Jadi saya bisa tahu. Atau mungkin Fatfur Rahman revisi. Nah, Ibnu Fatfur revisi. Nah, itu nanti saya akan download yang itunya. Gitu Mas. Jadi boleh nggak apa-apa. Pumpung belum dekat. Karena dekat kan eman-eman. Mulai dari awal lagi. Ada lagi? Nomor saya kan sudah tahu kan? Nah, nanti dimasukkan saja adminnya buat nama grup coaching 15 gitu. Nanti biar mudah saya memasukkan ke situ. Oke, kalau tidak lagi saya cukupkan sekian. Mohon maaf, Bapak. Ya, monggo Mas Faiz. Kemarin kan saya ada revisi dari mentor. Itu tapi yang file lama saya hapus apa itu tidak Gak usah dihapus, yang penting itu ditulis revisi. Oh, gitu. Kemarin Itu biar terupload di sana nggak apa-apa, tapi kalau disusuli itu ditulis revisi gitu aja. Kemarin saya itu alhamdulillah saya hapus, Pak. Yo, jangan, nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Oke, okay. Ya. Mohon maaf, Bapak. Kalau sudah nggak perlu dihapus ya nggak apa-apa. Mohon maaf. Oke, ada lagi monggo. Pokoknya nak jenengan ora takon, aku yo malah beneran. Jadi nanti di grup kok do meneng kabeh, berarti anggap sudah bisa. Aman, Pak? Oke. Monggo, ada lagi yang mau tanya? Mbak Isnawati ada yang tanyakan? Mbak Rohmah, Mbak Iya Nikmah. Pak, saya mau tanya Pak, untuk core isu itu kan kemarin di agenda 1 tidak boleh menyebutkan antara siswa atau guru atau siapapun ya gitu, harus tidak boleh Menyudutkan. ngejudge, iya tidak boleh ngejudge kayak Betul, gitu, betul. iya kan. Lalu kemudian tadi di agenda 2 dan agenda 3 kemarin itu harus merujuk ke salah satu sama saya guru kayak gitu. Jadi kita ke model pembelajarannya atau apa tentang siswa kayak gitu Iya, boleh. meningkatkan. Oh, udah diperbolehkan gitu, Pak. Oh, iya. Boleh, jadi gini, kalau guru itu tupoksinya apa? Tidak harus pada guru saya dulu guru fikih, ya harus fikih, tidak. Jadi tugas kita kan mendidik dan melatih. Pendidik. Apa? Tupoksi guru apa? Mendidik ya? Mendidik. Iya, Tapi kan mendidik. tidak mendidik tok kan? Nah, pokoknya masih berkisar pada masalah dunia keguruan. Penghulu ya dunia kepenghuluan. Jadi nak sampean muni guru kok membahas mengenai penghulu, lah itu yang tidak masuk.
Jadi selama itu masih tupoksi panjenengan boleh, nggak apa-apa. Oke, makanya ini nanti yang sudah direvisi, diupload lagi nggak apa-apa. Revisi, misalnya apa Mbak Isna ya, Isna revisi, upload lagi. Nanti saya akan buka yang revisi saja. Saya akan lihat. Oke, nanti insya Allah hasil coretan-coret saya kalau sempat nanti saya kirim ke grup, nggak apa-apa ya. Waduh lihat tuh saya kok ngene, nggak apa-apa. Oke, oke ada lagi. Mbak Ika ada yang ditanyakan? Mbak Roma lagi? Ini Mas Burhanuddin kemana ini? Sama Mbak Kristina? Pak Burhan tadi mati lampu katanya, Pak. Mati lampu. Oke. Oh ya, Mbak Kris. Mbak Kristina kemana ini? Terkendala koneksi, Pak, katanya. Koneksi. Oke. Ya, ini nanti manfaatnya kelompok kecil ini. Ya, kalau alasan koneksi saya bisa maklum. Tapi kalau nggak ada alasan yang bisa masuk akal, saya nggak mau. Nggak mau ya. Ya. Nah, ini manfaatnya ketika ada teman yang tidak ikut, ya kan? Ini konco-koncone harus memberitahu. Ini salah bukti kerjasamanya kita. Ojo luah urusannya DVD, jangan ulah urusannya dewi-dewi. Kalau bisa bareng-bareng. Tapi sing tidak bisa mengikuti, ya ojo terus tidak bisa mengikuti. Jaga kayak omong kanan kancane ya jangan. Nah, jaga kayak kono ditinggal. Nah, gitu, oke. Jadi ini manfaatnya kerja kecil, kerja kelompok kecil. Oke, gitu. Ya apa, monggo nanti Mbak Christine sama yang lainnya yang tidak ikuti bisa disampaikan, dikasih tahu. Monggo yang lain. Oh ya, masih di dalam Zoom, videonya dimatikan. Oke, tapi yang penting bisa mendengar, aman. Ada lagi? Kalau tidak, saya cukupkan. Nanti akan saya kirim apa namanya panduan-panduan untuk mengupload data. Jadi hari 13, hari 14, hari 15 nanti apa yang diupload. Jadi nanti saya harus membuat apa? Dari isu kemarin apa? Kok nggak bab sini kapan? Karena ini nyun sewu, saya tidak bisa mendampingi secara langsung dan terus-menerus. Ini perlu dicatat ya. Saya tidak bisa mendampingi secara langsung dan terus-menerus di dalam pelatihan latsar ini. Jadi sampean harus bisa mandiri. Makanya kemarin silakan mencari contoh-contoh WE orang lain, nanti disesuaikan sistematikanya, kemudian disesuaikan font-fontnya. Nah, kalimat-kalimatnya ya kita gunakan kalimatnya kita sendiri. Kalau mungkin menghadap sana sedikit-sedikit ya nggak masalah sih. Ini tapi konteks pembahasannya adalah pembahasan yang sudah dimunculkan di dalam isunya, core isunya. Gitu nggih. Jadi biar terstruktur. Jadi ada deadline waktunya. Saya hari ini harus mengumpulkan apa, besok mengumpulkan apa, itu ada. Nanti saya kirimkan. Sudah saya kirimkan belum ya? Belum. Ya nanti habis ini saya kirimkan. Sama mungkin kalau ada contoh-contoh. Sudah punya contoh-contoh ya? Tanya-tanya di teman yang lain. Oke, ada lagi monggo. Masa gedek terus Mbak Isnawati kok. Ya, Pak, belum punya contoh. Belum punya contoh, Pak. Aslinya Belum punya contoh itu contoh. bikin bodoh loh. Iya, narasi contohnya lagi pelaku masalahnya. Ayo lanjut, ada pertanyaan enggak? Tanpa contoh bisa bikin gila, Pak. Loh, justru ada contoh itu malah gila. Contoh Enggak itu untuk meneladani, Pak. Meneladani. Oh, pinter ya. Diplomatis. Untuk meneladani apa mengcopy paste. Oke, yes, yang penting gini. Saya nanti tidak akan terlalu ideal, tapi satu. Coro aku nganggo ilmu nih Pak Polisi. Nah, Pak Polisi itu orang di SIM ora apa-apa, yang penting helmnya ono, spione ono,
ratingnya ono komplit jadi wong pelaku ki wis aman. Nah, sama di sini nanti yang penting siji nanti bagaimana kita sistematika penulisannya, headingnya bagaimana, margin kanan kiri bagaimana, paragrafnya bagaimana, itu yang paling nanti saya akan tekankan. Saya isinya mungkin di tahap-tahap ini akan saya coret dan sampean bisa apa namanya bisa merubah walaupun tidak semuanya ya, tapi tak ambil yang penting-penting saja. Itu makanya saat ini ya kerja dan kerja dan kerja, ojo disambi ya. Sampean pelatihan ini sudah mendapatkan surat tugas ya, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya, jadi saya tidak mau disambi loh ya, harus konsekuen, konsisten, harus tanggung jawab bareng nong kene gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup ini adalah apa ini? Hari keberapa berarti ini? Kita hari ke 1, 11, Pak. 2, 3. Hari ke 11, Pak. 11. 11. Oke, hari 11. Hari 11 kita akan mulai intensif untuk tugas hari besok. Besok kita sudah mulai tugas. Tiap hari ngupload sakaremu arep dilakoni ya luweh ora ya luweh. Nah, ya kan butuhnya sampean dhewe bukan butuh saya. Sampean ora butuh ya ora usah dilakoni. Ini rotok galak iki ya. Makanya kerjasama sangat dibutuhkan, saling support satu kelompok itu penting sekali. Ning ojo jaga terus. Gitu aja. Terima kasih. Nanti akan saya lengkapi di PLC dan nanti akan saya kirim apa yang perlu saya sampaikan ya dipelajari sampean untuk jadi panduan. Silakan nanti saya dimasukkan di grup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjuang dan berjuang. Kerja dan kerja dan kerja. Wes dianggap nikmat saja. Gitu oke? Karena tidak ada yang tanya. Waktu saya kembalikan. Ada panitianya enggak ini? Enggak ada ya? Anggotan. Kalau tidak, Enggak ada. Kalau tidak, saya tak keluar. Silakan sampean ngomong-ngomong ini dimanfaatkan. Tapi saya dimasukkan grup. Oh, tak kirim di chat sini. Oke, Pak, ngoten. Oh ya, di chat ya. Oke, kirim di chat. Muga-muga panduan. Oh, bukan. Sebentar, di mana ya? Oh, panduan tahapan ini. Oke. Oke, itu panduan tahapan sama apa ya? Contohnya sebentar ya, carikan contoh-contohnya ya. Contohnya di mana? Bisa di-download dulu itu.
Ada tapi pilih bukan Kemenak untuk bahan referensi nggak apa ya. Bukan punya Kemenak, tadi tak carikan yang Kemenak. Ini bukan Kemenak, tapi ya mungkin hampir sama lah. Oke, sebentar. Yang Kemenak mana? Saya ada kok kemarin. Nanti yang Kemenak saya carikan dulu. Kelompok. Oke, sementara itu dulu, nggih. Dua itu dulu, nanti yang lain tanya. Yang penting panduan tahapan ini harus panjenengan pahami, pelajari. Jadi detren waktunya nanti jenengan di BLC dipelajari, karena di BLC belum ada ruang-ruang untuk penguploadan tugas, ya. Sudah nyampe kan? Bisa di-download kan? Sudah, Bapak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat bertugas. Semoga sukses selalu dan jangan ngelokro. Ya, besok lagi kalau pas Zoom ya sang wedang. Nah, gen orang ngelokro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sukses. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih banyak, Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, didiskusikan atau enggak?